Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Happy Sunday, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam ibadah Zion Church of Christ. Sungguh kemurahan Tuhan, karunia dari Tuhan, kita sama-sama bisa menyaksikan ibadah ini dimanapun kita berada. Tema gereja di bulan Mei ini adalah iman personal. Mari sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan, belajar lebih lagi agar iman kita juga semakin dikuatkan sehingga dalam kehidupan kita juga bisa menghadapi berbagai kondisi dan juga selalu kuat di dalam Tuhan. Sedikit informasi penting bahwa ibadah online hanya ada di hari ini saja, yaitu Minggu tanggal 22 Mei 2022. Selanjutnya kita akan bertemu dalam ibadah tatap muka, yaitu di hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, bertepatan dengan ibadah kenaikan Yesus Kristus. Ibadah tatap muka akan diadakan di jam 9, jam 11, dan juga jam 4 sore. Jam 9, jam 11, dan jam 4 sore. Selanjutnya, ibadah hari Minggu di minggu depannya juga akan kembali seperti biasanya, yaitu ibadah tatap muka. Jadi ibadah online hanya di hari ini saja. Sekian pengumuman, mari sama-sama kita mau membuka ibadah ini di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada saat ini menyaksikan ibadah ini ya Tuhan. Tuhan yang menyiapkan hati pikiran kami mau beri fokus kami kepada Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan, dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya setiap jemaat Tuhan dimanapun berada akan menerima kabar baik dari Tuhan dan juga menerima pemulihan ya Tuhan Yesus, menerima kekuatan yang baru dari Tuhan saja. Terima kasih, kami juga berdoa agar ibadah ini ya Tuhan Yesus, Tuhan yang berkati dari awal sampai akhirnya. Juga setiap pelayan Tuhan yang turut ambil bagian dalam ibadah ini, Tuhan juga yang berkati. Dan Pastor Romi Matulesi juga yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar lidah bibir hamba-Mu dipakai Tuhan secara luar biasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau membuka ibadah ini hanya di dalam nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Haleluya, kita siapkan hati, kita puji nama Tuhan bersama-sama. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita bersyukur kita dalam perlindungan Tuhan Yesus selalu. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu
kita dalam perlindungan Tuhan Yesus selalu. Kita sama-sama, kita bersorak yuk. Kita angkat pujian kita bersama-sama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Yes, mari jemaat Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Kami memuji-Mu Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Mataku tertuju padamu, tertuju padamu, segenap hidupku, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan,
Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu. Saya senang bisa menjumpai saudara kembali di hari Minggu ini. Dan khusus di hari ini tentunya, yaitu di tanggal 22 Mei di tahun 2022 ini, yaitu kita mengadakan ibadah secara online. Dan tidak mengurangi tentunya lawatan Allah terjadi bagi kehidupan Anda, baik di tempat Anda hari ini, saat ini, ataupun mungkin saat ini Anda sedang ada di jalan atau dimanapun juga. Dan saya percaya bahwa kemurahan Tuhan, lawatan Tuhan terus terjadi bagi setiap kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dan tentunya sebagai informasi tambahan juga buat saudara bahwa kita akan berjumpa kembali dalam ibadah onsite kembali, yaitu pertemuan tatap muka, yaitu di tanggal 26, yaitu tanggal 26 Mei 2022, yaitu di hari Kamis ketika ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan itu dirayakan 3 kali ibadah, sama seperti hari Minggu biasanya kita lakukan. Jadi saya berharap saudara nanti juga di hari Kamis, di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Anda juga dapat hadir kembali di jam-jam ibadah tersebut, yaitu jam 9 pagi, di jam 11 siang, dan di jam 16 atau di jam 4 sore. Nah saudara, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari Minggu ini Tuhan. Kami percaya bahwa hidup ini adalah kesempatan demi kesempatan yang Tuhan sediakan. Kami pergunakan waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan. Kami pergunakan waktu yang ada untuk melayani Tuhan. Kami pergunakan waktu yang ada untuk terus bersekutu dengan Engkau Tuhan di dalam segala aktivitas kami. Maka di dalam kesempatan hari ini, kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Allah. Tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjangkau setiap kami, mengubahkan kehidupan kami. Karena kami percaya apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala sesuatunya dan pasti berhasil. Aku menyampaikan firman Allah, sembunyikan di balik salibmu, jangan biarkan mencuri kemuliaan Allah. Dan Roh Kudus, sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang aku pakai, agar setiap anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun Anda berada di dalam ibadah secara online di hari Minggu ini, saya selalu berdoa buat Anda, Roh Kudus membukakan segala sesuatunya. Dan hari ini tentunya, yang kita bahas tentunya sepanjang bulan Mei adalah berbicara mengenai iman personal. Dan Saudara yang kasih Tuhan, di hari ini, apa yang kita pelajari adalah sifatnya, yaitu sifatnya praktis. Oke, apa yang kita pelajari hari ini adalah sesuatu yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, siapkan catatan saudara. Judul yang saya bawakan hari ini adalah iman adalah menjadi paham dan lakukan. Ya, iman adalah menjadi paham dan lakukan. Oke, kita akan bahas area ini. Nah, di minggu kemarin kita telah belajar bahwa firman Allah itu adalah benih, ya. Firman Allah adalah benih yang dapat memberikan kehidupan. Nah, pada saat kita mau sepakat untuk mau mengambil benih tersebut, yaitu benih firman Tuhan, dan mulai menaburkannya pada hati kita, maka pada waktunya Tuhan, kita semuanya akan menuai panen, atau kita akan mendapatkan hasil-hasil dari kerajaan sorga. Itu yang kita bahas minggu lalu. Sebab memang segala sesuatu di dunia ini tidak pernah akan ada, yaitu tidak pernah ada hasil tentunya, tanpa dimulai dengan menaburkan benih. Istilahnya adalah taburan dan tuaian. Saya telah banyak menjumpai dengan banyak orang Kristen yang mengalami kebingungan. Mereka mengalami kepahitan dan mereka tidak sedikit yang marah, bahkan mereka marah terhadap Allah. Mereka kecewa. Mengapa mereka tidak mendapatkan hasil seperti yang mereka harapkan? Padahal mereka sudah menjadi orang Kristen, bahkan mungkin sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Nah, kunci persoalannya adalah sebenarnya mereka belum mengambil firman Allah, yaitu benih. Firman Allah tadi saya katakan benih, dan mulai menanamkannya dalam hati mereka. Nah, maka sesungguhnya protes-protes mereka kepada Tuhan tidaklah dapat dibenarkan sebenarnya. Nah, jika Anda lebih mengetahui informasi mengenai pasar saham, lebih paham mengenai detail berita-berita tentang penyakit dan virus berbahaya, daripada
mengetahui berita kabar baik yang ada di dalam firman Tuhan. Bila Anda mungkin lebih paham data statistik tim olahraga kesayangan Anda, dan Anda lebih mengenali hal-hal fisik yang alami dibandingkan mengenali kebenaran firman Tuhan, maka sesungguhnya ini terjadi. Jangan heran jika Anda akan lebih banyak mendapatkan hasil alami daripada hasil yang rohani. Itulah sebenarnya cara kerja kerajaan sorga. Makanya saya akan ulang kembali bahwa tanpa benih tidak pernah akan ada panen. Saya ulangin ya, tanpa benih tidak pernah akan ada panen. Nah, saya akan ajak saudara untuk kita buka di dalam Markus pada pasal 4 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Dikatakan begini, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Oke. Nah, dalam teks ini dijelaskan bahwa orang-orang yang Yesus ajarkan sangatlah sebenarnya tidak asing dengan yang namanya sistem pertanian. Mereka bukan sekedar orang-orang yang membeli sayuran di toko atau di pasar, tapi sebagian besar dari mereka adalah menanam hasil bumi mereka sendiri. Mereka semua tentunya sudah kenal betul dengan realita yang namanya realita pertanian. Tuhan memakai kebenaran-kebenaran alami ini tentang berkebun atau tentang menabur dan menuai. Untuk apa? Untuk mengilustrasikan kebenaran-kebenaran rohani. Nah, saudara kasih Tuhan, kita sepakat dulu bahwa firman Allah itu adalah benih. Dalam Markus 4 ayat 14, kita sudah sepakat itu ya. Dan benih itu perlu ditanam dalam hati kita. Nah, hati kita ini adalah tanah, di mana benih atau firman Allah itu dapat bertunas dan dapat bertumbuh. Nah, demikianlah sebenarnya caranya atau cara dari kerajaan Tuhan dinyatakan ke dalam hidup kita. Sebab tanpa benih, maka tidak ada panen. Tanpa firman artinya tidak ada mujizat. Ini benar di alam natural dan juga benar di alam rohani. Makanya Markus 4 ayat 27 dikatakan lalu, saya ulang ya, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Saya beri kurung di situ adalah orang itu. Markus 4 ayat 27 ini mengatakan bahwa orang itu, ya saya tadi beri kurung, orang itu menanamkan benihnya, lalu pada malam hari dia tidur, dan pada siang hari dia bangun, lalu benihnya bertunas dan bertumbuh sendiri, namun dia sendiri tidak tahu bagaimana caranya tiba-tiba tanaman itu sudah menjadi bertumbuh dan berbuah. Tahukah Anda apa maksudnya ini? Maksudnya bahwa begitu benih ditanam, maksudnya begitu benih ditanamkan, maka ada unsur waktu yang terlibat untuk benihnya dapat bersemai, untuk benihnya dapat menghasilkan buah. Saya berikan ilustrasi seperti ini, saudara. Bila mana Anda mengambil sebuah benih, kemudian Anda menanamkannya di tanah, kira-kira apa yang akan terjadi seandainya Anda datang lagi, baru Anda tanam kemarin, lalu besok paginya Anda datang, Anda menggali benih itu kembali. Kira-kira terjadi perubahan nggak dalam satu hari setelah benih itu ditanam? Kira-kira, saudara bisa berikan jawabannya. Tentunya tidak ada yang terjadi kan, tidak ada perubahan. Benihnya tidak ada berubah apapun juga. Let's say begini saudara, Anda mengambil benih dan menanamkannya di tanah, lalu besoknya Anda menggali kembali untuk melihatnya. Oke, lalu metodenya kita ganti. Yaitu gini, Anda datang, lalu mencabut benihnya, kemudian didiamkan di luar tanpa ditanam gitu, selama 4-5 hari. Lalu setelah itu, Anda mulai menanamnya kembali. Atau mungkin setelah Anda keluarkan dia dari tanah, Anda biarkan benihnya di luar selama 1 minggu.
Lalu kemudian Anda mulai menanamkannya kembali. Nah, dari ilustrasi ini sebenarnya sudah bisa lihat bahwa, tahukah Anda bahwa benih ini tidak akan pernah, yaitu punya kesempatan untuk dia dapat menyalurkan kuasanya. Cara Allah menciptakan benih untuk dapat bekerja adalah dengan Anda harus menanamkannya di tanah, lalu seperti ayat tadi dikatakan, Anda tidak boleh mengganggunya benih tersebut. Anda tidak bisa setelah menanamkan benih, lalu kemudian 1 jam kembali untuk melihat apakah sudah terjadi sesuatu, ya kan? Apakah sudah ada perubahan gitu, saudara. Nah, sebagai gantinya, Anda harus membiarkannya di sana dengan iman dan percaya bahwa benih itu akan menghasilkan, karena memang itu yang Tuhan telah katakan. Dan memang itu yang Tuhan telah janjikan, bahwa demikian firman Tuhan tidak akan pernah berubah, firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Nah, itu sama halnya dengan firman Allah. Artinya, katakanlah Anda telah menerima tantangan untuk, yaitu menjadikan firman Allah itu sebagai prioritas yang lebih tinggi dari apapun yang ada di dunia ini. Maka Anda menghabiskan, misalkan begini, Anda menghabiskan waktu 5 menit mungkin membaca firman. Membaca beberapa hal. Dan Anda mendapatkan beberapa pemikiran positif dari firman itu. Lalu Anda pergi ke tempat kerja. Lalu Anda berbincang-bincang dengan orang-orang di tempat kerja kah, dimanapun Anda berjumpa, ngobrol dengan mereka. Lalu Anda berperilaku yang berseberangan dari firman yang sudah Anda terima, yang sudah Anda renungkan tadi. Lalu keesokan paginya, Anda kembali lagi menghabiskan waktu 5 atau 10 menit dalam firman. Oke. Namun Anda beraktivitas keluar dan menjalani hidup yang sepenuhnya kontradiktif dengan ayat-ayat firman Tuhan yang tadinya telah Anda baca atau Anda telah renungkan. Kemudian Anda tidak membaca firman lagi selama 4 hari sampai 5 hari mungkin. Hingga tiba saatnya hari di mana Anda akan beribadah di gereja. Anda menghadiri ibadah minggu dan Anda mendengarkan sang pembicara menyampaikan firman Tuhan. Bisa saja mungkin Allah berbicara kepada Anda lewat pesan firman Tuhan tersebut. Dan oleh karena firman Tuhan tersebut, Anda mulai bersemangat. Yes, saya mengambil firman Tuhan ini. Namun kemudian Anda membiarkannya saja firman Tuhan itu selama seminggu. Ya, selama seminggu berikutnya, tanpa mau Anda bekerja sama dengan firman yang sudah Anda dengar, sudah Anda yakini tadi, untuk Anda lakukan. Nah, dari sini dapatkah Anda melihat apa yang sedang Anda perbuat? Anda sama saja seperti orang yang tadi saya katakan menanamkan benih dalam tanah, namun kemudian mencabutnya lagi untuk melihatnya. Dan karena Anda tidak melihat perubahan, tidak terlihat terjadi apa-apa, maka akhirnya Anda mulai mengalami kehilangan iman. Nah, saya sarankan sama saudara, jangan pernah lakukan itu. Oke? Jangan pernah lakukan berseberangan dengan firman. Anda harus membiarkan benih firman Allah tertanam di dalam hati Anda. Dan Anda membiarkannya untuk bertumbuh, bekerja. Firman itu untuk memberikan pengaruh, mempengaruhi perkataan Anda, mempengaruhi pikiran, dan mempengaruhi tindakan Anda. Demikianlah sebenarnya cara kerja firman Allah. Kalau saudara 5 menit dalam firman, sebenarnya tak akan seimbang dengan 16 jam Anda di luar tidak percaya. 16 jam perharinya gitu. Bandingan 5 menit dengan 16 jam. Anda harus mengambil firman Allah dan Anda harus merenungkannya. Misalkan gini, ambillah sebuah kebenaran dari firman Allah. Renungkanlah itu. Mungkin Anda membaca suatu ayat gitu, saudara, selama saat teduh Anda di pagi hari. Lalu Allah mungkin berbicara kepada Anda tentang hal firman Tuhan itu. Nah, seharusnya Anda bersikap begini, ya Tuhan, tolonglah saya. Untuk saya selalu mengingat ini di sepanjang hari ini. Aku akan membiarkan kebenaran yang telah Engkau sampaikan kepadaku hari ini, Tuhan, yaitu dapat hidup di dalam aku. Dan saudara berdoa begini lagi, aku mau kebenaran ini mempengaruhi caraku berpikir dan mempengaruhi caraku bersikap. Saudara, ketika Anda berdoa seperti itu akan terjadi sesuatu lawatan yang luar biasa atas hidup Anda. Ingatlah gini bahwa salah satu pekerjaan daripada Roh Kudus adalah apa? Mengingatkan kita akan firman Allah. Anda perlu berdoa seperti itu sesuai dengan Yohanes 14 ayat 26. Misalkan saudara Anda membaca firman, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok.
Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri dalam Matius 6 pada ayat yang ke-34. Janganlah mengkhawatirkan apa yang akan Anda makan, di mana Anda akan tidur, atau bagaimana Anda akan berpakaian. Itu tulisan dari Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Anda membaca ayat ini, ada sesuatu yang menjangkau hidup Anda. Atau kata-kata seperti ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Nah, perhatikan di sini. Anda membaca ayat-ayat ini dalam saat teduh pagi, dan saudara mengalami semangat karena ayat ini. Anda menerimanya dan Anda menghidupinya. Artinya Anda pegang ayat itu. Lalu kemudian Anda keluar sepanjang hari dan terjadilah sesuatu. Ini dia yang terjadi. Ternyata tampaknya uang Anda tidak cukup untuk membayar tagihan-tagihan Anda. Uang Anda tidak cukup untuk membayar cicilan mobil. Dan ternyata mungkin ada ancaman mobil Anda akan disita. Dan lain sebagainya. Nah, karena peristiwa-peristiwa ini, timbul sebuah pertanyaan. Apakah Anda mau mencabut firman Tuhan yang telah Anda dengar tadi dalam renungan pagi, dan Anda mulai membiarkan kekhawatiran menguasai Anda mulai prihatin, atau apakah Anda mau melakukan apa yang dikatakan oleh firman? Makanya saya sampaikan ini, cobalah lakukan hal ini. Cobalah berdoalah begini. Bapak, aku baru saja membaca Matius 6 ayat 25 sampai 34 hari ini. Engkau mengatakan agar aku jangan mengkhawatirkan hal-hal ini. Engkau mengatakan agar aku harus mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Maka Engkau akan menambahkan semuanya ini kepadaku. Aku mau mempercayai-Mu. Apa yang saya khotbahkan hari ini sebenarnya adalah sesuatu yang memang sudah saya alami. Oke? Itu sesuatu yang sudah alami. Makanya saya mau mengatakan kepada saudara bahwa pada waktu menghadapi pandemi, pada waktu menghadapi peristiwa situasi yang menekan semua orang stres dan susah. Nah, saya mengalami situasi yang tidak nyaman. Tetapi Injil Matius tadi yang kita baca tadi, bahwa cari dahulu kerajaan Allah dalam Matius 6 sampai dengan ayat yang ke-33 tadi, saudara, itu sebenarnya adalah sesuatu yang saya lakukan dalam hidup saya. Saya ambil firman Tuhan, saya tahu saya sedang susah, oke, saya tahu saya berhadapan dengan keadaan yang berseberangan, kontradiktif gitu ya, berseberangan dengan apa namanya kenyataan yang saya hadapi. Tapi saya pegang firman itu dan saya berani memperkatakan firman itu, saya terus memperkatakan firman Tuhan itu bagi hidup saya. Tidak mudah memang, karena kenyataan ada di depan mata, tapi firman Tuhan yang saya baca itu telah memberikan saya semangat. Tetapi harus berhadapan dengan lawan, artinya kenyataan yang ada. Nah, oleh sebab itu, saudara, apa yang saya lakukan adalah saya tidak membiarkan keadaan itu mengalahkan apa yang firman Tuhan katakan. Saya menetapkan dalam diri saya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Saya mengatakan bahwa firman Tuhan itu benar, dan saya mempercayai bahwa firman Tuhan tidak pernah salah, dan engkau iblis, engkau tidak bisa menghalangi untuk kuasa firman Tuhan ini bekerja di dalam kehidupan saya. Dan kuasa daripada firman itu, karena tadi saya katakan firman adalah benih, maka kuasa benih itu bekerja dalam kehidupan saya. Dan kuasa itu mengalir. Kuasa itu terjadi, dan ketika saya mengimani itu, maka mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan saya. Itu yang saya alami. Mungkin Anda harus melawan ketakutan. Oke? Mungkin Anda harus melawan ketakutan dari situasi yang ada tadi. Anda mungkin harus melawan pemikiran-pemikiran yang kontradiktif lainnya. Namun saya sarankan sama saudara, just fight. Lawan saja. Bereskan saja. Dan biarkanlah firman Allah diam dengan segala kekayaannya di dalam hati Anda. Itu yang saya alami, dan saya jamin saudara, Anda akan mengalami kemenangan. Kolose 3:16. Dasarkanlah pemikiran Anda dan tindakan-tindakan Anda pada apa yang telah dikatakan oleh firman Allah. Itu dasarnya pada itu. Bukan pada apa yang dikatakan oleh tetangga sebelah, toko sebelah, media sosial, atau berita-berita yang ada di dunia ini. Jika Anda mau dan Anda mulai melakukan itu, maka Anda akan membiarkan firman Tuhan menetap di dalam Anda. Ketika terjadi peristiwa yang berseberangan, atau sebaliknya,
dari yang Anda harapkan. Anda harus berkata, saudara, begini. Aku tidak tahu. Mungkin Anda berkata begini, aku tidak tahu dari mana akan datang makananku. Ada orang yang mengalami peristiwa yang berat. Saya nggak tahu makanan berikutnya. Dari mana? Mungkin kami akan kehilangan rumah. Mobil kami kelihatan akan disita. Ya Tuhan, tidak ada yang efektif. Ya Tuhan, nggak ada yang berhasil. Dan akhirnya Anda mulai berpikir, Anda mulai berbicara, Anda mulai bersikap yang berlawanan dengan apa yang telah Anda baca di dalam firman Tuhan. Maka Anda seperti orang yang tadi saya jelaskan dari awal. Itu orang yang baru saja menggali benih firman yang baru ditanam. Padahal baru dapat benihnya. Benih itu belum berakar dan belum menetap di dalam hati Anda. Anda justru membiarkan keprihatinan hidup, masalah-masalah hidup dan hal-hal lainnya. Itu menghimpit dan mencuri dari hidup Anda sesuai dengan Markus 4 ayat 16 sampai dengan 19. Firman Tuhan tersebut, saudara, tak akan menguntungkan Anda. Ingat baik, firman Tuhan tersebut tidak akan pernah dapat menguntungkan Anda kecuali Anda mulai membiarkannya untuk mengendalikan pemikiran, emosi, dan tindakan-tindakan Anda. Nah, saya berdoa agar Anda memahami dan dapat menangkap pesan-pesan ini. Karena ini adalah kebenaran-kebenaran yang praktis. Kebenaran-kebenaran praktis yang penuh dengan kuasa. Inilah sebenarnya yang Anda butuhkan. Jika Anda mengambil firman Allah, dan jika Anda membiarkan firman Allah menetap dalam hati Anda, itu akan menjadi seperti benih yang Anda tanamkan di dalam tanah. Biarkanlah benih itu menetap di sana. Mungkin dibutuhkan waktu ada 1 minggu mungkin, 1 bulan mungkin, atau mungkin lebih dari waktu itu sebelum Anda mulai dapat melihat munculnya tunas. Namun, Anda harus memberinya waktu. Benih itu harus diberi waktu untuk dia bekerja dalam kehidupan Anda. Makanya ada waktu untuk menabur. Ada waktunya untuk menuai. Itu sama sih seperti orang yang berkata, ya udah, saya coba deh. Misalnya gitu ya. Saya coba menghabiskan waktu 5 menit untuk saya sibuk dengan firman. Dan saya berharap saya akan melihat sebuah perubahan terjadi. Atau mungkin jika Anda belum mutlak sembuh, ada orang yang mengalami penyakit belum mutlak sembuh. Anda mungkin berdoa seperti itu. Atau mungkin jika pernikahan Anda belum pulih sebenarnya. Belum pulih atas masalah yang Anda hadapi. Atau jika sebelumnya, jika segalanya belum berjalan, artinya belum berjalan dengan baik dalam 10 menit berikutnya, itu lalu Anda langsung menggali lagi benih firman-Nya dan mulai menyimpulkan, ya kelihatannya nggak efektif juga tuh saya sudah melakukannya. Maaf ya, itu sama bodohnya seperti seseorang yang tadi menanamkan benih dalam tanah selama 5 menit, lalu bertanya-tanya begini, kok belum kelihatan jagungnya ya, saya udah tanam loh, baru 5 menit. Kok belum kelihatan tunasnya? Sebenarnya bukan begitu cara kerjanya, saudara. Anda tidak bisa menggali lagi benihnya, lalu periksa lagi gitu, tanam, gali lagi, 5 menit periksa lagi gitu, saudara. Enggak, lalu menanamnya lagi, dan terus melakukan itu. Begitu terus, tanam, periksa lagi, berapa menit lagi, tanam lagi, periksa lagi. Saudara kasih Tuhan, itu tidak akan pernah bisa menghasilkan kuasa besar terjadi atas hidup Anda. Stop lakukan itu. Jangan lakukan itu. Pokoknya Anda harus membiarkan benih tersebut di sana dan memberikan dia waktu untuk bersemai di dalam kehidupan Anda, di dalam hati Anda. Anda tidak bisa hanya menghabiskan waktu 5 menit dalam firman Tuhan, baca Alkitab, lalu 5 menit berdoa, dan jika hidup Anda tidak seketika itu juga lebih mulus, dan seketika itu juga segala sesuatu nggak mulai jadi efektif, lalu Anda mengatakan, ya firman Tuhan tidak menghasilkan apa-apa tuh, gitu. Enggak, bukan begitu cara kerjanya. Harusnya, saudara, Anda bersikap begini, Anda baru memberinya waktu 5 menit di dalam tanahnya. Oke, habis Anda berdoa tadi, habis Anda mengambil firman Tuhan, Anda baru sebentar, yaitu membiarkannya dalam hati Anda. Biarkan ini harus menjadi gaya hidup Anda. Oke, mengambil firman, menaburkan dalam hati Anda, biarkan itu bersemai. Itu harus menjadi gaya hidup Anda. Yaitu harus sampai, ini saya katakan, harus sampai ke tempat di mana Anda mulai mempercayai firman Allah, yaitu siang dan malam, Anda bangun,
dan Anda mengalami kehidupan dari firman Tuhan itu. Membiarkan firman Allah itu mulai mengendalikan kehidupan Anda. Biarkan firman Tuhan mengendalikan kehidupan Anda. Maka dengan berjalannya waktu, itu akan menjadi persis seperti yang dikatakan di dalam Markus 4 ayat 27. Anda akan tidur dan Anda akan bangun setiap harinya dan benihnya akan bertunas dan bertumbuh tanpa Anda ketahui bagaimana caranya. Makanya Mazmur 127 pada ayat yang kedua berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Makanya saya katakan sama saudara, adalah kehendak Allah bahwa kita menikmati tidur yang tenang dan hidup tanpa kekhawatiran. Anda bisa lihat dalam Matius 6 ayat 25-34 dan Filipi 4 pada ayat yang ke-6. Dalam nats ini juga tersirat bahwa Allah tetap memberi sekalipun ketika kita sedang tidur. Ada amin. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, di hari Minggu ini, saya ingin mengingatkan setiap Anda, saya ingin mengingatkan setiap saudara, bahwa Tuhan ingin agar Anda dan saya tetap percaya, tetap meyakini bahwa iman itu berbicara mengenai paham dan lakukan. Makanya hari ini yang kita pelajari adalah sesuatu yang praktis, sesuatu yang kita praktekkan. Ambil firman itu sebagai benih, taburkan pada diri Anda, di dalam hati Anda. Jangan dikorek-korek, jangan dicabut, tanam, cabut, tanam. Biarin firman itu bersemai di dalam hati Anda. Biarkan firman itu bekerja dalam hidup Anda. Biarkan firman itu menguasai hidup Anda. Biarkan firman itu menguasai pikiran, perkataan, dan perbuatan Anda. Dan rasakan sendiri bagaimana kuasa daripada firman itu bekerja atas kehidupan Anda. Saya meyakini firman Tuhan tidak akan gagal. Firman Tuhan itu dahsyat. Firman Tuhan itu ajaib. Firman Tuhan itu luar biasa. Nah, saudara kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya berdoa buat saudara, ketika Anda menerima firman Tuhan ini, firman Tuhan ini menjadi sukacita, firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang kami terima hari ini. Kami belajar firman-Mu, kami belajar perkataan-Mu, kami belajar sesuatu hal yang harus kami praktekkan. Menjadi orang yang beriman adalah orang yang memahami apa yang Tuhan katakan. Karena kami tidak akan pernah paham kalau bukan firman itu yang datang. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Maka aku berdoa bagi setiap anak Tuhan yang mengikuti siaran ini. Mereka menyadari, mereka perlu mengambil benih firman dan menaburkan di dalam diri mereka. Dan mereka perlu membiarkan benih itu bersemai di dalam hati mereka. Dan biarlah benih firman ini mengendalikan, menguasai, dan biarlah menuntun setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kau yang mengajarkan bahwa kami ada di dalam Tuhan dengan cara kami makan tubuh Kristus, minum darah Yesus. Kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Apa yang kami minta, apa yang kami doakan, kami menerima jawabannya di dalam Tuhan. Aku berdoa Tuhan, firman Tuhan yang mereka terima, firman Tuhan yang mereka baca, firman Tuhan yang menjadi keyakinan mereka, justru itu mendatangkan mujizat yang luar biasa bagi kehidupan mereka. Kami siap untuk masuk dalam sakramen tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari siapkan roti dan anggur. Mari kita mau angkat yaitu roti ini di atas kepala. Sama-sama dengan saya kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang memberikan kami bersama dengan keluarga. Kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Untuk menyempurnakan. Agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib. Mulai hari ini kami menang atas virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Umur panjang, sehat senantiasa, berkemenangan. Dalam nama Yesus, inilah roti turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah. Darah yang tertumpah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah Yesus.
Bersama keluarga kami termeterai sebagai warga sorga. Punya rumah di sorga. Punya rumah di bumi tidak mengembara. Dimanapun berada melangkah dijagai pasukan malaikat. Aku tolak santet kuasa gelap. Kuasa gelap dukun-dukun, roh jahat. Dihancurkan, dipatahkan. Kami diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking menghancurkan setan-setan. Dalam nama Tuhan Yesus, apa saja yang kami sentuh, yang kami pegang, yang kami usahakan, yang kami kerjakan, dibuat Tuhan pasti berhasil dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Saudara boleh mengucap syukur sejenak atas korban tubuh dan darah Yesus. Berterima kasihlah kita di dalam Yesus. Yesus ada di dalam kita. Tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ingatlah selalu, Anda dikasihi, Anda diampuni, Anda dan saya dicintai Tuhan. Tuhan ingin kita menyadari kasih yang berlimpah atas hidup kita. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami mengambil firman-Mu. Kami menaruhnya di dalam hati. Biarlah firman itu mengendalikan hidup kami. Biar firman itu bekerja dan menguasai kehidupan kami. Mari masuk dan kuasai setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, saya akan berdoa bagi minyak urapan ini. Di tangan saudara ada minyak, tangan saya juga ada. Sama-sama kita berdoa. Minyak di tangan Anda menjadi minyak urapan. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi hadir. Jagai proteksi kami. Kami hancurkan setan, tuyul-tuyul, dukun-dukun, kuasa gelap, roh-roh jahat tidak berkuasa atas hidup kami dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Maka siapapun yang bersama dengan saudara, anggota keluarga saudara, Anda boleh melepaskan kata-kata berkat bagi hidup mereka. Bagi orang-orang yang bersama dengan Anda. Bagi usaha Anda, bagi bisnis Anda, bagi pekerjaan Anda. Saya berdoa buat saudara, percayalah, di tangan Anda ada kuasa. Itu kata firman. Bahwa Tuhan yang mengatakan, di tangan kita ada perkara besar yang bisa kita kerjakan. Apa yang Yesus kerjakan, kalau engkau percaya, engkau bisa melakukannya. Bahkan hal-hal yang lebih besar lagi. Amin. Ambil firman itu. Tabur di dalam hatimu. Percayai firman itu. Dan biarkan dia menuntun Anda. Sehingga itu akan mengendalikan cara Anda beraktivitas. Cara Anda mengambil keputusan. Cara Anda berpikir, cara Anda berkata-kata. Sehingga kehidupan Anda menjadi kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang dahsyat dan hebat. Saudara kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami di hari Minggu ini. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa kami Indonesia. Bisa melewati situasi yang ada. Indonesia keluar menjadi Indonesia yang berbeda, Indonesia yang maju, Indonesia yang luar biasa. Berdoa buat pemimpin Indonesia dari pusat sampai daerah, pemimpin yang tertinggi, seluruhnya melayani, bahkan juga mereka mengambil keputusan. Tuhan berkati senantiasa mengambil keputusan yang bijak. Maka Tuhan tolong berkati juga seluruh gereja-gereja di Indonesia. Berkat Tuhan senantiasa ada di dalam pelayanan gereja-gereja. Kami berdoa juga Tuhan berkati gereja Zion Church of Christ. Gereja ini Tuhan yang pilih. Tuhan yang bentuk, Tuhan yang siapkan segala sesuatunya. Ini milik Tuhan. Maka Tuhan juga yang kirimkan orang-orang yang tepat datang bersama-sama dengan kami untuk membangun pelayanan gereja Zion Church of Christ. Tuhan juga kirimkan jiwa-jiwa yang baru datang bersama-sama dengan kami di tempat kami. Untuk mereka dibangun, mereka dibentuk, mereka diubahkan. Mereka menjadi pribadi yang sama dengan Kristus, memiliki citra Allah, bergerak di dalam kemurnian, menjadi dampak bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan percayakan. Maka sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, dan kami percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Maka minggu depan kami akan masuk di dalam ibadah kenaikan, yaitu di hari Kamis tentunya. Maka doa kami Tuhan, biarlah rencana ibadah hari Kamis boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar secara on-site di tempat gereja kami kembali. Saatnya kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan, kekasih Kristus arahkan hati. Aminkan setiap berkat ini menjadi milik Anda. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, dan rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini
Sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga aku, kita semuanya sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, saudara. Sampai jumpa hari Kamis di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. God bless you. Amin. I hear the voice of love calling me home to where I belong. Oh, it cripples every fear, and the ones who will need walk away. Thank you, Lord. So rest in your promises. Now I'm sure of this. I'm yours. There's no power strong enough. No power strong enough to separate me from your love. I'm yours. Come on. Let the waters rise, I will stand. Let the oceans roar. Let the earth shake beneath me. Let the mountains fall. You are God over the storm, and I am yours. Even the thunder and the wind obey at the command of my Father. Father, I set my feet upon your mighty name. So let the rain fall harder, harder. So take my everything, my flesh and blood.